Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Ta'awun yang berbahagia dan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shallallahu alaihi. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu menganugerahai kita semuanya kenikmatan serta karunia yang sangat kita butuhkan, khususnya untuk kita lanjutkan kehidupan kita ini, baik kehidupan yang lalu pernah kita lewati pada hari-hari kemarin, kehidupan kita hari ini yang sedang kita jalani, maupun kehidupan yang akan kita jalani di alam dunia ini, sisa-sisa usia kita, juga nikmat-nikmat yang semoga selalu limpahkan kepada kita nanti ketika kita berada di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mengusahakan kita untuk berupaya bersyukur kepadanya kapanpun dimanapun dengan cara apapun dan dalam konteks apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam kekasih agung Nabi akhir zaman, pamungkas para nabi dan utusan, Sang Toha, Sang Yasin, dialah Mustafa yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabat setia. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, para guru kita, dan semua orang-orang yang mencintai kita dan berbuat baik kepada kita, dan juga kita cintai mereka semuanya, kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari keabadian, pada hari penentuan, pada hari pembalasan, dan pada hari yang di situ semuanya tidak ada lagi yang bisa menolong dirinya kecuali rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu semuanya, dari dalam sadayana. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya selalu kuat dan selalu semangat. Bagi yang cerah sekalipun sedikit menusuk dingin, namun hati kita tetap sejuk, dan juga hati kita serta semangat kita tetap berada dalam semangat yang kuat. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita sampaikan yang tadi kita bacakan di awal pengantar kalimat-kalimat ini, insya Allah kita pada hari ini akan sedikit sekilas membahas surat Quraisy. Surat Quraisy. Quraisy ini sebuah nama yang tidak menggunakan alif lam, sehingga bila biasanya kalau kita menyebut nama surat itu ada alif lamnya, contoh surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Mu'minun, surat At-Takatsur, surat An-Naba, dan yang lain-lainnya. Kebanyakan mayoritas nama-nama surat dalam Al-Quran itu menggunakan alif lam, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa surat yang tidak menggunakan alif lam di awalnya. Contohnya surat
surat Ali Imran, surat Muhammad, surat Ibrahim, dan juga sekarang surat Quraisy atau surat Quraisy. Kalau orang Arab menyebutnya Quraisy, kalau kita sudah mengindonesiakannya menjadi bahasa kita menjadi surat Quraisy, atau ada yang menyebutnya surat Quraisy ditekan ayat jadi Quraisy jadi Quraisy. Nah, surat Quraisy ini bercerita tentang suatu kaum, tepatnya yang berada di Jazirah Arabia, yang menjadi penghuni sebuah kawasan yang di situ ada Baitullah. Dan dari segi asal-asalnya, Quraisy ini sendiri adalah sebuah nama kaum yang dinisbahkan kepada leluhur Rasulullah, pada nenek moyang Rasulullah, yang disebutkan adalah An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah adalah salah seorang moyang dari Rasulullah, dari jalur ayah beliau dan juga dari jalur ibunya. Karena jalur ayah beliau dan jalur ibu beliau itu bertemu di peringkat leluhur yang keberapa, sehingga An-Nadhr bin Kinanah ini adalah leluhur untuk keturunan dari Rasulullah, untuk leluhur Rasulullah, dan dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Ayahandanya yang bernama Abdullah dan ibunda beliau yang bernama Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Aminah binti Wahab. Ayat ini atau surat ini bercerita tentang kondisi masyarakat di sekitar Baitullah yang Allah menjadikan mereka berada dalam keamanan, dalam kenyamanan, serta dalam perlindungan Allah kepada mereka. Meskipun di sebuah padang yang tandus, padang gurun Sahara, namun Allah memberi mereka rezeki, memberi mereka makan, menjinakkan mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan, serta mengamankan mereka, menjaminkan mereka dari rasa takut. Kenapa Allah menjaminkan atau menjamin keselamatan mereka dan memberikan mereka rezeki, makanan dan sebagainya seperti tanah yang tandus? Kata kuncinya adalah hadzal bait, rumah ini. Rumah ini itu apa maksudnya? Jadi Ka'bah atau Baitullah. Pada masa itu kaum Quraisy memiliki kebiasaan, dan di antara kebiasaan positif yang ada pada saat itu yang mereka lakukan adalah melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan kaum Quraisy atau suku Quraisy, kebiasaan apa? Ila bihim rihlatas syita'i waswa'i, jadi kebiasaan mereka melakukan perjalanan baik pada musim syita, musim dingin, waswa'i, maupun pada musim panas. Di sana musimnya ada dua, musim dingin dan musim panas. Dan pada dua musim itu mereka memiliki kebiasaan, yakni melakukan rihlah, perjalanan, atau dalam bahasa sekarang mungkin travel, melakukan safar, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Mereka baik pada musim panas maupun pada musim dingin selalu melakukan perjalanan. Jadi perjalanan itu tidak hanya terbatas pada musim salah satu saja, panas saja, ataupun pada musim dingin saja, tetapi pada dua musim itu mereka melakukan perjalanan, tetap melakukannya, baik pada musim panas syita maupun pada musim baik pada musim dingin syita maupun pada musim panas soif. Kemana mereka melakukan perjalanan pada musim dingin? Kemana mereka melakukan perjalanan pada musim panas? Disebutkan dalam berbagai tafsir, salah satunya Ibnu Katsir dan juga dalam Ibnu Tafsir Ar-Razi dan juga beberapa yang lain yang membaca tafsir itu disebutkan bahwa pada musim dingin suku Quraisy itu biasa melakukan perjalanan ke negeri Syam atau Damaskus atau Syria, zaman sekarang dulu Damaskus.
Kenapa pada musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Syria? Karena ketika orang sedang berada dalam suasana dingin, biasanya tentu fitrahnya adalah mencari kehangatan. Dan negeri Syam atau negeri Damaskus pada saat itu digambarkan sebagai negeri yang hangat. Makanya ketika di kawasan Baitullah, ketika di kawasan Makkah Al-Mukarramah itu sedang musim dingin, rombongan orang-orang ini yang berasal dari suku Quraisy melakukan perjalanan ke negeri Syam yang hangat. Adapun ketika mereka berada pada musim panas, tentu lazimnya ketika sedang panas maka membutuhkan suasana sejuk, suasana yang dingin untuk menetralisir rasa panas di kawasan jazirah tersebut. Kemana mereka melakukan perjalanan pada saat musim panas? Mereka melakukan perjalanan pada saat musim panas ke negeri Basrah, atau yang kita sekarang berada di kawasan negara Irak. Jadi ketika musim dingin mereka menuju negeri yang hangat, yakni Syria, Syam. Dan pada musim panas mereka mencari kesejukan, mereka pergi ke negeri Basrah atau Irak. Nah, baik pada musim dingin maupun pada musim panas, perjalanan itu untuk mereka merasakan keamanan, tidak diganggu oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan antara Mekah ke Syam atau antara Mekah ke Irak. Dan itu bisa kita bayangkan berapa puluh kilometer atau mungkin bisa saja bisa berapa ratus kilometer perjalanan dari Mekah, dari negeri Hijaz ke Syam dan Basrah Irak, dan semuanya dilakukan dengan perjalanan kendaraan berupa binatang, baik kuda maupun unta. Allah memberikan kepada mereka semuanya rasa aman dan juga keamanan yang sesungguhnya, termasuk juga berikan kepada mereka rezeki meskipun dalam suasana padang Sahara, suasana mungkin gersang yang berbeda dengan negeri kita Indonesia yang super makmur, Allah dan sebagainya, tetapi Allah tetap memberi kepada mereka keamanan dan pangan. Pangan diberi, keamanan juga dan berani. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka mendapatkan keamanan? Tentu kan ada alasannya, ada sebab-sebabnya. Meskipun secara hakikat ini semuanya bersumber dari Allah, tetapi sebabnya apa? Nah, sebabnya menurut tafsir yang kita baca bahwa mengapa orang-orang suku Quraisy atau orang-orang yang menjadi ahlu Baitullah ini, orang-orang yang penduduk di kawasan Baitullah ini, mereka mendapatkan keamanan dan penghidupan ketika mereka perjalanan dari Mekah menuju Syam tetap aman, dari Mekah ke Basrah Irak juga mereka tetap aman, meskipun perjalanan jauh yang boleh saja terjadi kalau pada umumnya ada perampok, ada pembegal, ada pencuri atau apapun kejadian-kejadian tidak diharapkan. Tetapi khusus orang-orang yang berasal dari negeri Mekah, kaum Quraisy, ketika melakukan perjalanan ke dua negeri tersebut, baik perjalanan musim dingin maupun perjalanan musim panas, itu mereka tetap merasa aman dan diamankan. Orang-orang yang mungkin sebelumnya kalau kepada kaum yang lain mereka merampok dan sebagainya, tetapi kalau ditanya ini rombongan dari mana, rombongan kafir ini dari mana asalnya, dari Mekah atau dari kawasan jazirah tanah Hijaz itu, mereka dilindungi, diamankan atau mendapatkan keamanan. Jawabannya adalah karena mereka para penduduk yang menjaga Baitullah. Mereka adalah para penduduk, para masyarakat, para warga yang berada di kawasan Baitullah, sehingga mereka tentu saja mengawasi, menjaga, merawat dan mengurusi. Karena mereka menjadi perawat, menjadi pengurus, menjadi penjaga, menjadi pelindung, dan yang memakmurkan Baitullah. Dan Baitullah adalah tempat berkunjungnya orang-orang dari berbagai negeri, bukan hanya dari yang terdekat di kawasan Mekah saja, tapi dari berbagai negeri berbondong-bondong datang ke situ untuk berkunjung. Dan kalau dalam bahasa kita berhaji, atau mungkin dalam sekarang adalah berumroh, dari berbagai negara, berbagai bangsa datang berbondong-bondong ke
Baitullah. Nah, karena peran orang-orang suku Quraisy yang berada di kawasan Baitullah itu, maka orang-orang yang berasal dari negeri jauh yang mungkin dulu pernah datang ke situ merasa berhutang budi kepada orang-orang yang ada di kawasan Baitullah. Sehingga ketika ada orang-orang penduduk yang ada di kawasan Baitullah atau penduduk Makkah pergi keluar, maka orang-orang di luar sana memberikan penghormatan, memberikan pentakdiman, dan juga memberikan keamanan kepada para penghuni atau penduduk Mekah. Kenapa? Sebagai mulang tarima, sebagai ungkapan terima kasih karena penduduk ini adalah para penjaga Baitullah. Sehingga karena mereka adalah para penjaga Baitullah, maka ketika mereka melakukan perjalanan kemanapun mereka dijaga, termasuk oleh orang-orang yang mungkin kalau kepada yang lain mereka bersifat atau bersikap galak atau mungkin bersikap aniaya, tapi khusus kepada para penduduk negeri Mekah, orang-orang yang semula mungkin jahat dan sebagainya itu mereka tidak mengganggu. Jadi kesimpulannya, kenapa orang-orang Mekah ketika melaksanakan perjalanan musim dingin dan musim panas ke Syam dan ke Irak ke Basra pada saat itu tetap berada dalam keamanan karena keberkahan dari Baitullah. Itulah sebabnya maka pada berikutnya falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang ada di kawasan Mekah itu, hendaknya mereka kaum Quraisy ini menyembah, menghamba, beribadah kepada Rabb hadzal bait, kepada Tuhannya rumah ini. Kenapa? Karena Tuhan yang punya rumah ini lah yang menjaga mereka, memberikan mereka perlindungan dan penjagaan, sehingga mereka semuanya diberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan mereka. Dan Allah berikan penjagaan kepada mereka berkah dari Baitullah, berkah dari Allah. Dan dalam sejarah yang kita baca tentang kondisi tanah Hijaz atau Mekah pada saat itu, meskipun negeri Mekah ini negeri yang di situ ada Baitullah yang menjadi tempat pengunjungan orang-orang dari berbagai negeri, namun negeri Mekah pada saat itu termasuk negeri yang aman dari penyerangan. Dan kita tahu bahwa pada saat Rasulullah itu hidup, di situ di sekitar kawasan di negeri yang jauh itu ada dua kekuatan imperium besar. Yang pertama adalah imperium atau kerajaan besar Romawi. Yang kedua adalah imperium besar negara Persia. Dua kekuatan inilah yang saling berpengaruh di kawasan di antara mereka. Namun sekalipun mereka sering bersih tegang, bahkan juga saling menyerang dan sebagainya, mencari pengaruh di situ di antara mereka berdua, antara Persia dan Romawi. Namun mereka berdua, negara dua besar ini, tidak pernah melakukan penyerangan kepada negeri Mekah. Bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain yang bukan merupakan bagian dari Persia dan Romawi menghargai orang-orang Mekah karena hadzal bait, rumah Allah ini atau Baitullah ini. Sedangkan imperium Persia dan imperium Romawi tidak melakukan penyerangan, penaklukan kepada bangsa yang ada di Mekah ini atau kaum yang ada di Mekah ini, karena digambarkan bahwa negeri Mekah adalah negeri yang besar, tidak menarik secara mungkin secara ekonomi ya, tidak menarik. Juga secara geografi bagi orang Persia dan bagi orang Romawi tidak menarik, sehingga negeri ini tidak menjadi negeri taklukan dan tidak menjadi objek penyerangan bagi dua bangsa besar pada masa itu. Nah, di satu sisi bangsa ini atau negeri Mekah ini mungkin tidak menarik bagi dua negara besar, tetapi bagi bangsa Mekahnya sendiri, bagi kaum Quraisy sendiri, ini justru merupakan berkah. Karena dengan begitu maka mereka tidak dijadikan taklukan, tidak diserang oleh negara besar tersebut, oleh dua negara besar yang kita tadi sebutkan, Persia dan Romawi.
sendiri di satu sisi tidak menarik buat bangsa-bangsa besar pada saat itu, tetapi justru malah menjadi hal yang positif karena mereka tidak diserang, tidak ditaklukkan oleh bangsa-bangsa besar pada saat itu. Dan bagi orang-orang ataupun bagi penduduk di luar kota yang bukan merupakan bagian dari Persia dan Romawi, orang-orang Mekah dihormati, diagungkan oleh orang-orang di negeri kawasan karena mereka adalah para penjaga Baitullah. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu hendaknya mereka para suku Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini hendaknya menyembah, hendaknya menghamba, hendaknya mengabdi kepada Tuhan hadzal bait, rumah ini, yakni Baitullah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin Nah, apa kaitannya Tuhan pemilik Baitullah dengan alladzi at'amahum min ju' dan alladzi amanahum min khauf, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf? Apa kaitannya? Nah, lazimnya apabila ada suatu tempat menjadi destinasi, menjadi tempat kunjungan, ada atau menjadi tempat kedatangan berbagai orang dari berbagai macam penjuru tempat ke suatu tempat itu, maka tempat itu tentu saja menjadi tempat yang sangat menguntungkan secara ekonomis. Dengan adanya Baitullah, lalu orang dari berbagai negeri yang sangat jauh datang ke negeri itu untuk berkunjung, mungkin melaksanakan tawafnya, berputar, atau mungkin mereka tinggal di situ dan sebagainya. Kan di situ kalau banyak orang kan berarti ada hukum ekonomi, itu tidak apa-apa. Di mana-mana kalau ada banyak orang berarti hukum ekonomi berjalan. Ada transaksi, ada pertemuan antar manusia, maka di situ terjadilah kehidupan sosial ekonomi yang memberikan penghidupan bagi orang-orang sekitar. Dengan adanya interaksi antara manusia di kawasan tersebut yang sentralnya adalah Baitullah, maka terjadi kegiatan ekonomi. Dan dari kegiatan ekonomi itu maka terjadilah penghidupan, sehingga orang-orang yang mungkin jauh dari negeri di mana ada Baitullah mungkin mengalami kelaparan, mungkin mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan karena keamanan dan sebagainya. Tapi khusus di kawasan Baitullah, mereka para suku Quraisy mendapatkan pangan karena ada ekonomi berjalan, dan keduanya mendapatkan keamanan karena mereka sebagai para penjaga Baitullah. Selain itu juga, selain pada muslim tertentu, orang-orang juga datang ke Baitullah untuk berhaji, berkunjung, berziarah, dan pada waktu yang lainnya lagi orang-orang penduduk suku Quraisy ini, penduduk di kawasan Baitullah ini melakukan perjalanan rihlah asyita, musim dingin, perjalanan musim dingin ke Syam, dan perjalanan ke Basrah Irak musim panas. Dua-duanya selalu berada dalam keamanan dalam kegiatan bisnis mereka. Dan itu berlangsung terus sampai ketika Rasulullah melaksanakan, ketika usia Rasulullah sudah usia remaja pun Rasul merasakan itu. Bahkan Rasul termasuk orang yang pernah ikut melakukan perjalanan dagang. Kita tahu Rasul pernah melaksanakan perjalanan pada usia 13 tahun. Kalau baca tarikh kan, itu Rasul sudah melakukan perjalanan dagang tijarah ke Syam bersama pamannya itu sejak pada usia 13 tahun. Dan nanti kelak pada saat usia beliau menjelang pernikahannya, sudah dewasa, menjelang usia pernikahan beliau, itu beliau melakukan bisnis membawa harta atau membawa perdagangan yang modalnya diberikan oleh Siti Khadijah. Nah, ketika usia beliau sudah menjelang 25 tahun atau pada usia 25 tahun, beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam itu melakukan perjalanan bisnis dan juga berada dalam keamanan. Dan karena ketika berbisnis tentu saja di situ ada keuntungan, dan dari keuntungan itulah kemudian ada kegiatan-kegiatan penghidupan secara ekonomis. Maka keamanan dan juga kehidupan berekonomi itu berjalan, tentu saja ini adalah bagian dari karunia Allah yang memiliki Ka'bah atau
Jadi Baitullah itu adalah sumber keamanan, sumber penghidupan, dan juga sumber berkebudayaan yang ada di kawasan tanah tersebut atau di kawasan Mekah tersebut. Nah, maka sekarang kalau kita memahami ayat ini, kita tahu bahwa berkah adanya Baitullah, maka di sana terjadi kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi penghidupan orang-orang yang berada di kawasan. Dan karena orang-orang yang berada di kawasan Baitullah menjaga, melindungi, dan juga memakmurkan Baitullah itu, maka orang-orang di luar sana memberikan penghormatan dan pentakziman. Sama seperti kalau kita di sini ada orang-orang misalkan berasal dari satu kawasan tertentu, misalkan dari daerah apa gitu ya, dan daerah itu dikenal sebagai daerah yang terhormat. Maka apabila kita mendengar ada orang datang dari kawasan itu, maka citra orang itu bagi kita positif. Misalkan kita di sini ada orang, kita misalnya di sini ada orang dari Tasik, kita punya kesan orang Tasik itu orangnya ramah-ramah misalnya. Maka karena suasana Tasik yang sudah terpatri di mana kita sebagai orang yang ramah, maka ketika ada orang Tasik datang ke tempat kita, maka kita pun menyebutnya dengan gambaran kita tentang keramahan orang Tasik. Begitu pun orang yang lain, misalkan orang Sukabumi-nya, orang Cianjurnya, mungkin orang-orang sekitarnya, Purwakarta dan sebagainya lah begitu. Nanti ke arah timurnya mungkin ke arah daerah Cirebon, ke arah lagi daerah Jawa Tengah dan sebagainya. Setiap daerah pasti punya citra-citra di mata kita, di pandangan kita. Dan citra-citra positif tentang daerah itu serta masyarakatnya yang nempel di oleh kita, itu ketika kita bertemu mereka, maka kita juga memiliki kesan positif dan kita akan memperlakukan orang-orang di sana sesuai dengan citra yang ada di kepala kita. Maka begitulah juga negeri Mekah pada saat itu, di mana di situ ada Baitullah merupakan titik sentralnya, sehingga karena berkah Baitullah itulah kemudian Allah berikan perlindungan keamanan dan juga rezeki dan kehidupan untuk mereka semuanya. Dan wasilah Baitullah yang menjadi wasilah keamanan serta kehidupan bagi orang-orang suku Quraisy itu, maka kemudian Allah menegaskan falyaqudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka kaum suku Quraisy ini menyembah, menghamba dan mengabdi kepada pemilik Baitullah ini. Oleh karena itu, Baitullah menjadi sesuatu yang dimuliakan, menjadi sesuatu yang disucikan. Kenapa? Karena ini menjadi sentral. Jika kalau kita misalkan sekarang pada masa ini hidup dengan suasana keamanan dan kenyamanan, maka setiap sesuatu yang menjadi penyebab keamanan yang ada itu harus kita hormati. Allah berikan keamanan kepada suku Quraisy pada masa itu. Kenapa berikan keamanan? Karena wasilahnya adalah Baitullah, dan Baitullah adalah tempat berkunjungnya orang-orang dari berbagai macam penjuru dunia ke Baitullah itu. Sehingga Baitullah sebagai wasilah terjadinya keamanan dan kehidupan bagi kawasan, bagi orang-orang yang berada di kawasan, maka harus dihormati. Dan walaupun memuliakan, mengagungkan, mensucikan rumah Allah itu di situ. Maka kalau kita coba kontekstualisasikan ke negeri kita di sini, agar surat Quraisy ini memberikan kepada kita kontekstualisasinya, maka secara kausalitas, apapun yang menjadi wasilah bagi kita mendapatkan keamanan, menjadi wasilah bagi kita mendapatkan penghidupan dan rezeki dari Allah SWT, maka juga harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita lindungi. Dan oleh karena itu kita mesti menyembah Allah yang memberikan kepada kita wasilah-wasilah itu. Kalau kita berada di bangsa Indonesia, di negeri Indonesia, negeri kita adalah negeri yang sangat makmur, tumbuh-tumbuhannya sangat banyak, faunanya, floranya, faunanya juga sangat banyak, sangat beraneka ragam, suku-sukunya juga sangat banyak, bahasanya juga sangat banyak. Lalu apalagi budayanya juga sangat banyak, kulinernya sangat banyak. Di sini banyak kita menemukan banyak macam kuliner, sedangkan di negeri-negeri yang di sana itu kuliner sangat terbatas.
Tapi kalau di negeri kita, dari bahan tepung saja ada berbagai macam makanan yang tercipta. Dari beras saja tercipta banyak jenis kuliner yang berbeda-beda. Dari ikan saja tercipta banyak kuliner yang berbeda-beda. Ada ikan bakarnya, ada ikan pepesnya, ada ikan gorengnya, ada ikan prestonya, dan sebagainya yang saya tidak tahu. Dari apa lagi? Dari buah-buahan saja, dari kedondong bisa dibuat rujaknya, bisa dibuat macam-macam lah itu. Berbagai macam, satu buah saja bisa berbagai macam kuliner yang itu hanya ada di negeri kita ini. Dan dengan adanya banyak macam buah yang kita miliki dan kita nikmati serta kita rasakan semuanya, serta alat cuaca yang kita miliki yang begini indah dan nyamannya, ini semuanya adalah wasilah-wasilah yang menjadi penyebab kita harus bersyukur kepada Allah dengan penghambaan, dengan pengabdian, dan juga dengan penyembahan. Sebagaimana Allah pun perintahkan kepada suku Quraisy untuk menyembah Allah, pemilik rumah Allah ini yang menjadi penyebab Allah berikan kepada mereka keamanan dan penghidupan. Amanahum min khauf dan juga amanahum min ju'in dan amanahum khauf. Maka untuk kita semuanya, negeri Indonesia di mana negeri ini adalah negeri yang sangat subur dan makmur dan menjadi wasilah kita mendapatkan keamanan dan kehidupan, maka kalau dalam konteks bangsa kita berarti kita pun harus menyembah Allah yang telah berikan kepada kita kesuburan, kepada kemakmuran, kepada keselamatan, kepada keamanan, dan semua wasilah di sini harus kita jaga. Dan kalau dalam konteks bangsa kita, apa yang antara wasilah yang berikan kepada kita keamanan, kesejahteraan, dan kesepakatan kita dalam berbangsa ini? Kita tahu bahasa kita memiliki dasar negara Pancasila dan kesepakatan sama lain yang kita sudah sama-sama ketahui. Maka Pancasila yang menjadi kita bersatu dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, budaya dan sebagainya, ini adalah sebab bagi kita semua bangsa Indonesia bersatu bersama dan kita hidup rukun. Maka sebab yang telah menjadikan kita bersatu, rukun dan damai ini juga harus kita jaga. Maka kita pun mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan khusus kepada bangsa Indonesia yang baru bulan kemarin beberapa minggu yang lalu merayakan atau memperingati hari kemerdekaannya. Maka setiap ayat Al-Quran yang kita baca, setiap surat Al-Quran yang kita baca, pasti ada asbabun nuzulnya, pasti ada pemahamannya. Dan agar ayat Al-Quran yang kita baca memiliki nilai-nilai kontekstual terhadap di mana kita hidup. Kalau sebagai sebuah bangsa kita hidup di negeri Indonesia, kalau sebagai sebuah masyarakat kita hidup berada di daerah Cinunuk atau Bandung, maka Cinunuk, Permata Biru, Cinunuk, Cileunyi, Bandung, Indonesia juga harus kita syukuri sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan di tempat-tempat yang lain ada banyak peperangan, ada banyak penyerangan, tapi tidak di negeri ini. Maka keamanan, kita bisa bermuasyarah, kita bisa bermuamalah, kita bisa berbisnis, berdagang dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang sangat besar yang harus kita syukuri. Maka ungkapan faliya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Maka untuk konteks kita juga harus menyembah Allah yang telah memberikan kepada kita keamanan, keselamatan, kehidupan, serta kehidupan yang layak untuk kita semuanya. Dan ini buat kita adalah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, termasuk bangsa yang terus bersyukur dengan menjaga, merawat apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa keamanan, berupa kesejahteraan. Karena keamanan adalah syarat mutlak untuk kita hidup menjalankan kehidupan serta kemajuan yang kita inginkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit sekilas tentang tafsir surat Quraisy dalam rangka kontekstualisasinya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kitab suci dan apapun yang kita terima, termasuk dari surat Quraisy yang baru saja kita bahas bersama-sama. Itu saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum